Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erika Andraina, NIM 1931028, kelas Perbankan Syariah 2D, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar filsafat ekonomi Islam. Selamat menyaksikan. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian filsafat ekonomi Islam, yaitu filsafat secara umum. Filsafat secara umum adalah suatu ilmu atau metode berpikir dalam memecahkan suatu permasalahan dalam kehidupan sampai ke akar-akarnya, yang disertai dengan fakta yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan filsafat secara etimologis atau bahasa, yaitu kata filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah. Dalam bahasa Inggris disebut filosofi, dalam bahasa Prancis dan Belanda disebut philosophie, dalam bahasa Jerman disebut philosophier, dan kata yang mirip dengan aslinya yang diambil dari bahasa Yunani yang disebut philosophia, yang bermakna pencinta kebijaksanaan atau ilmu. Oke, selanjutnya pengertian ekonomi. Ekonomi adalah suatu ilmu sosial yang mengkaji tentang berbagai aktivitas manusia yang berhubungan dengan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa yang mempunyai kualitas terbaik dengan tingkat harga yang lebih murah. Selanjutnya, pengertian Islam. Islam berasal dari kata bahasa Arab, yaitu aslama muslimin, yang maknanya tunduk, waktu, dan keselamatan. Sedangkan menurut istilah, Islam adalah agama yang universal, yaitu diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di bumi dan dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Jadi, bisa disimpulkan filsafat ekonomi Islam adalah suatu ilmu atau metode pemikiran yang mengkaji berbagai aktivitas kemasyarakatan seperti kegiatan produksi, distribusi, konsumen, dan berpedoman dengan agama Islam. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan filsafat ekonomi Islam. Pertama, menunjukkan kehidupan ekonomi umat manusia yang makmur dalam taraf yang lebih maju dengan jalan melaksanakan produksi barang dan jasa dalam kualitas dan kuantitas yang cukup. Gunanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani serta kebutuhan spiritual dalam rangka menumbuhkan taraf kesejahteraan duniawi maupun ukhrawi secara serasi dan seimbang. Yang kedua, mewujudkan kehidupan ekonomi manusia yang adil dan merata dengan jalan melaksanakan distribusi barang, jasa, kesempatan, kekuasaan, dan pendapatan masyarakat secara jujur dan terarah, dan selalu meningkatkan taraf keadilan dan pemerataan. Yang ketiga, mewujudkan kehidupan ekonomi umat yang stabil dengan jalan menghindarkan gangguan-gangguan inflasi dan depresi ataupun stagnasi, namun tidak menghambat lagi pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan jalan mengendalikan tingkah laku masyarakat dan membawa ke arah keguncangan ekonomi. Yang keempat, mewujudkan kehidupan ekonomi yang relatif menjamin kemerdekaan baik dalam memilih jenis barang dan jasa, memilih sistem dan organisasi produksi maupun memilih sistem distribusi sehingga partisipasi masyarakat dapat terarahkan secara maksimal dengan meniadakan penguasaan terlebih dari sekelompok masyarakat ekonomi serta menumbuhkan sikap-sikap kebersamaan atau solidaritas. Yang kelima, mewujudkan kehidupan ekonomi yang serasi, bersatu, damai, dan maju dalam suasana kekeluargaan sesama umat dengan jalan menghilangkan nafsu untuk menguasai, menumpuk harta, ataupun sikap-sikap lemah terhadap gejala-gejala yang negatif. Yang keenam, mewujudkan kehidupan ekonomi yang tidak menimbulkan kerusakan di bumi, sehingga kelestarian dapat dijaga sebaik-baiknya alam, fisik, kultural, sosial, maupun spiritual keagamaan. Selanjutnya, kegunaan filsafat ekonomi Islam, yaitu yang pertama, mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah sehingga Islam tidak lagi setengah-setengah. Apabila ditemukan ada umat muslim yang masih bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional, menunjukkan bahwa keislamannya belum kafah. Selanjutnya, menerapkan dan mengamalkan filsafat ekonomi Islam melalui perekonomian masyarakat Islam. Dan yang terakhir, praktik ekonomi bersandar syariat Islam mengandung nilai ibadah,
karena telah mengamalkan syariat Allah. Oke, penjelasan terakhir yaitu objek kajian filsafat ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam pada dasarnya merupakan perpaduan antara dua jenis ilmu, yaitu ilmu ekonomi dan ilmu agama Islam, atau disebut fikih muamalah. Sebagaimana ilmu yang lain, ilmu ekonomi Islam memiliki dua objek kajian, yaitu pertama objek formal dan objek material. Objek formal ekonomi Islam adalah sistem pengadaan dan pengiriman barang atau jasa yang dilakukan oleh pelaku bisnis ditinjau dari aspek prediksi tentang laba rugi yang kemungkinan akan dihasilkan maupun dari aspek legalitas sebuah kegiatan transaksi. Yang kedua, objek material, yaitu seluruh ilmu yang berhubungan dengan ilmu ekonomi Islam. Untuk mengetahui tentang objek formal dan material dari ilmu pengetahuan atau sains, keberadaan mereka akan ditelusuri melalui 3 pendekatan yang digunakan dalam filsafat umum. Yang pertama, pendekatan ontologis, yaitu pendekatan yang dijadikan sebagai dasar penentuan hakikat dari ilmu ekonomi Islam. Yang kedua, pendekatan epistemologis, yaitu digunakan untuk melihat prinsip-prinsip dasar, ciri-ciri, dan pola kerja ilmu ekonomi Islam. Yang ketiga, pendekatan aksiologis, yaitu digunakan untuk melihat fungsi dan kegunaan ekonomi Islam dalam menyelesaikan permasalahan